Boleh nggak kita endorse acara live pengajian Gus Miftah di Facebook? Saya cukup dari kamar, satu live bisa mendapatkan 50 juta sekali live. Maka di saat orang bingung cari uang, Pak, saya cukup di kamar, buka Instagram, buka Facebook, saya dapat duit. Kemudian apa? Kemudian ketika saya melihat pandemi mulai agak reda, bagaimana kemudian klub-klub, mohon maaf, tempat-tempat nongkrong seperti warung kopi di Jogja yang hadir itu ratusan orang. Mereka bisa ngopi, tapi kita nggak boleh bikin ngaji. Pengajian belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian, memang belum memungkinkan. Maka saya siasati tempat-tempat nongkrong itu saya datangi supaya saya bisa ngobrol dengan anak-anak di sana. Dan ternyata apa, ide saya ini menarik. Teman-teman BUMN telepon saya, Gus Miftah punya acara apa, orasi. Konsepnya bagaimana Gus? Saya membuka obrolan ringan seputar waktu itu anak-anak muda yang rasional. Kemudian ternyata apa? Begitu banyak pertanyaan tentang kebangsaan. Bagaimana Gus Miftah menyikapi tentang Pancasila dan agama? Bagaimana kita menyikapi tentang perbedaan? Bagaimana kemudian muncul pertanyaan tentang radikalisme dan intoleransi? Akhirnya apa? Obrolan-obrolan di kafe-kafe itu, Pak, menjadi obrolan yang menarik, sehingga kemudian apa? Puncaknya ketika saya ketemu dengan presiden waktu itu, ada sebuah lembaga survei di Jawa Timur yang menunjukkan apa? Tolok ukurnya Jawa Timur waktu itu. 37% mahasiswa dan pelajar di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Ini artinya apa? Kalau di Jawa Timur saja pusatnya Nahdlatul Ulama terpapar paham begitu tinggi, bagaimana tempat lainnya? Termasuk umpamanya di Jawa Tengah, khususnya di Solo Raya. Bagaimana kemudian radikalisme itu sangat tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, banyak atas inisiasi dari kita, kemudian saya banyak ngobrol dengan Mensesnek waktu itu. Saya sampaikan kepada Kapolri, saya sampaikan kepada Kadensus, BNPT dan lain sebagainya. Akhirnya acara saya disupport oleh banyak pihak. Termasuk hari ini saya datang ke UMNU bukan atas sponsor Pak Rektor, tapi atas sponsor Indigo. Tepuk tangan untuk Indigo. Nah, yang pengen saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa apa? Bahwa di era seperti sekarang, ketika kesempatan bekerja itu semakin sempit, itu dibutuhkan kreativitas. Nggak perlu Anda mencari kerja, tapi jadilah pribadi yang kreatif. Sehingga kemudian apa? Hari ini kalau kemudian atas ancaman apa? Tahun 2023 ini kita jajah apa namanya? Resesi global. Kemudian tingkat kemiskinan di Jawa Tengah kemarin disurvei nomor 2 se-Indonesia paling tinggi di bawah Jawa Timur. Ini jangan kemudian menjadikan kita pribadi yang pesimis, tapi justru jadilah pribadi yang optimis. Ketika berbicara bonus demografi, Pak, kita lihat 89% orang Indonesia itu Islam. Satu fakta. Survei LSI tahun 2020, berapa warga Nahdlatul Ulama? Warga NU dari 89% orang Islam di Indonesia. Artinya begini hitung-hitungannya. Kalau orang Indonesia itu jumlahnya 275 juta. Katakanlah 85%-nya Islam. Berarti orang Islam itu sekitar 260 juta. Menurut LSI, 49,8% itu adalah Nahdlatul Ulama. Berarti warga NU sekitar 125 juta. Di saat ustadz-ustadz yang beredar di TV nasional itu tidak pede mengaku NU, saya dari awal membranding diri saya ini adalah kader NU. Saya tanya kepada kawan-kawan itu, Gus, kalau Gus Miftah membranding dirinya NU nanti pasarnya sedikit loh. Saya bilang Anda goblok. Bukankah bonus demografi menunjukkan bahwa mayoritas orang Islam itu adalah Nahdlatul Ulama? Ini artinya apa? Pasar. Kalau kemudian Anda takut tidak diundang, Anda salah. Sebelum pandemi, undangan yang datang ke pondok per hari bisa 500 permintaan. Sekarang mungkin bisa masih sekarang udah mulai normal kembali ratusan. Dulu sebelum pandemi, permintaan yang datang untuk menghadirkan saya ke seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, satu hari 500. Berarti sebulan berapa Pak? 15.000. Satu tahun saya bisa menghadiri 1.000 lokasi. Artinya kalau permintaan saya terima semuanya, permintaan satu bulan itu menutup jadwal saya 15 tahun. Pertanyaannya, saya kalornya kapan?
nyelon-nyelon. Nah ini artinya apa? Ini peluang. Tapi peluang itu sekaligus memunculkan tantangan. Tantangannya apa Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa? Karena NO ini dianggap besar, maka banyak orang yang kemudian hari ini pengen ngosasi NU, pengen merusak NU, pengen merusak kerukunan NU, pengen merusak kebersamaan NU. Saya kasih contoh misalnya begini. Munculnya Muhammad bin Salman di Arab Saudi. Ini mohon maaf ya ibu-ibu yang mungkin bukan mahasiswa atau pelajar. Kalau saya di kampus agak serius sedikit. Jadi nggak kakek guyon seperti saya pengajian di panggung. Karena saya harus menempatkan diri saya. Nah, nanti kalau ibu-ibu pengen guyon nanti ikut pengajian saya di luar. Kalau di sini biar kelihatan intelek sedikit lah. Ini itu di dalam telek titik. Jadi telek titik yang masih di dalam. Namanya telek lincung. Muhammad bin Salman ketika dinobatkan sebagai putra mahkota utama di Arab Saudi, karena putra mahkota di Arab Saudi itu Pak, itu biasanya dibuat berjenjang. Ada putra mahkota utama, kemudian kedua, ketiga, keempat. Jadi bisa ini urutan. Artinya kalau rajanya meninggal, yang berpotensi menggantikan adalah putra mahkota utama. Dulu MBS ini nomor sekian, tapi sekarang menjadi nomor 1. Salah satu kebijakan MBS apa? Orang mengatakan begini kan hari ini, wah MBS muncul seperti itu ini bahaya. Arab Saudi dibuat modern, mungkin ini tanda-tanda akhir zaman. Saya bilang kalau akhir zaman itu sudah pasti. Tapi coba kita lihat kebijakan MBS umpamanya. MBS mengatakan apa? Meratifikasi perjanjian antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud. Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab waktu itu membuat perjanjian. Syekh As-Saud memegang kendali pemerintahan, kemudian Syekh Abdul Wahab memegang kendali keagamaan. Makanya Saudi kenapa identik dengan Wahabi? Karena ada perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab dengan Wahabinya. Yang perlu Anda tahu, sebelum perjanjian ini berlangsung, sebenarnya akidah Arab Saudi Ahlus Sunnah sama dengan kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian Syekh Abdul Wahab mampu menguasai Arab Saudi dengan Wahabinya? Karena saat itu di Arab Saudi tidak ada satu organisasi pun yang membentengi berlangsungnya Ahlus Sunnah. Maka kemudian apa? Hilang. Artinya apa? Kalau hari ini di Indonesia ada orang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah, hati-hati. Itu adalah propaganda Wahabi. Pertanyaannya adalah, kenapa di Indonesia NU dan Ahlus, mohon maaf, kenapa di Indonesia Ahlus Sunnah bisa berjalan dan berlangsung sampai hari ini? Karena ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah. Siapa? Nahdlatul Ulama. Itu artinya apa? Kalau ada orang bilang nggak penting NU-NU-an, jelas itu cangkem Wahabi. Loh ini beneran. Kalau Anda mau tepuk tangan jangan malu-malu Pak. Lagian mohon maaf, apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Hebatnya apa? Muhammad bin Salman meratifikasi perjanjian itu dengan mengatakan apa? Konsensus antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud tidak berlaku lagi di Arab Saudi. Ini artinya apa? Kematian Wahabi di Arab Saudi. Makanya coba Anda sekarang lihat, kemarin Ramadan tahun kemarin saya sholat akhir Ramadan di Masjidil Haram Pak. Sekarang imamnya variatif. Sudah ada yang menggunakan bismillah. Kalau dulu mutlak Pak, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah bismillah. Ada sebagian imam. Subuh sudah ada yang menggunakan kunut. Artinya apa? Wahabi pelan-pelan akan dimatikan di Arab Saudi. Contoh lagi kemudian yang ekstrim, gaya berbusana. Muhammad bin Salman mencabut kewajiban perempuan untuk menggunakan burqah cadar, bahkan jilbab. Ngeri lagi, haji kemarin saya makan Pak di Mat'am Sin, rumah makan Cina, sekitar 5 atau 7 km dari Masjid Nabawi, masih tanah haram. Saya melihat perempuan Madinah tidak menggunakan jilbab. Ketika saya tegur, Mbak, kenapa Anda tidak pakai jilbab? Pemerintah kami sudah mencabut kewajiban menggunakan cadar dan jilbab. Ini fakta. Saya sampaikan di Indonesia, saya dibully sama orang Wahabi. Katanya fitnah hoax karena kebencian saya kepada Wahabi.
Kemarin sebelum pengajian ke Eropa, saya kembali umroh 5 hari. Dari hotel Grand Zam-Zam, saya mau pulang ke hotel saya di Darul Tauhid Intercon. Di depan Masjidil Haram, Pak, wallah, demi Allah, demi Rasulullah, saya bersama istri saya kaget. Ada perempuan pakai celana jeans, pakai baju lengan panjang, rambutnya diurep pakai topi, nggak pakai jilbab, dan nggak ada satu askar pun yang menegur perempuan ini, Pak, di depan Masjidil Haram. Yang kemudian lucunya apa? Orang Indonesia cewek, gaya busananya, fashionnya berkiblat ke Arab. Sementara hari ini Arab berkiblat ke Amerika. Amerika belajar menggunakan kemben seperti orang Indonesia. Ini aku orang Indonesia nyontoh Arab, Arab nyontoh Amerika, Amerika nyontoh kita, nyontoh Indonesia. Artinya apa? Ketika kematian Wahabi di Arab Saudi sebentar lagi akan terjadi, para Wahabi itu akan hilang dari Arab Saudi. Ini menjadi ancaman bagi Indonesia. Ancamannya di mana? Ketika mereka terusir dari Arab Saudi, maka mereka akan mencari tempat yang subur, Pak, untuk menyebarkan paham Wahabi itu. Dan Anda tahu, tempat yang paling subur adalah Indonesia. Itu artinya apa? Ancaman bagi Nahdlatul Ulama. Sama halnya begini. Dulu Habib itu terusir dari Arab, terusir dari Yaman. Mereka larinya kemana, Pak? Ke Indonesia. Bedanya Habib dengan Wahabi, kalau Habib membawa dampak positif, kalau Wahabi pasti negatif. Makanya kalau hari ini orang berteriak, orang NU tidak menghargai Habib gara-gara kasusnya Habib Rizik. Oh, Anda salah. Habib itu pertama kali datang ke Indonesia, Pak, mohon maaf, yang mau ngopain, yang mau menghormati, itu orang NU. Artinya, kalau orang-orang di luar sana hari ini mengatakan ngajari NU untuk menghormati habaib, itu artinya Anda ngajari bebek langit. Sudah dahuluan kita menghormati mereka. Jangan hanya gara-gara kasusnya Habib Rizik, hanya gara-gara kasusnya Habib Bahar, seolah-olah menjadi legitimasi bahwa NU tidak menghormati habaib. Persoalan Habib Rizik dan Habib Bahar, saya punya pandangan tersendiri. Saya mengatakan begini, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Muhtaj, beliau membagi Syarafun Nasabi min Salasi Jihadin, Muhtaj Al-Mughni. Beliau membagi keutamaan nasab itu dalam 3 hal. Yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang langsung bersambung sampai Kanjeng Nabi, dan ini gak ada lawan. Artinya apa? Saya pribadi punya prinsip, selama zuriyahnya Kanjeng Nabi siapapun dia, termasuk Habib Rizik, termasuk Habib Bahar, saya wajib untuk menghormatinya, tapi tidak wajib untuk mentaatinya. Dalam kitab taklim kita sering membaca, Pak, al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Artinya apa? Selaku kahabaibannya wajib dihormati, tapi pendapat dan perilakunya tidak harus ditaati. Kalau ini saya bantu. Saya nggak sepakat dengan teman-teman NU itu Habib walaupun duriannya Kanjeng Nabi, tapi dia begitu nggak usah dihormati. Saya nggak setuju. Siapapun Habibnya selama duriannya Nabi wajib untuk dihormati, tetapi tidak wajib untuk ditaati. Makanya ketika kemudian ada habaib berbuat kriminalitas, dia dihukum, mendapatkan proses hukum itu atas kriminalitasnya, bukan status habaibnya. Kebetulan saja yang melakukan tindak kriminal itu Habib. Maka saya nggak sepakat ada bahasa kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Yang namanya kriminalisasi itu besok Pak Rektor Umnu undang Gus Miftah, pulang nggak diupload, itu kriminalisasi. Karena melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Saya mau menunjukkan perkara ini supaya adik-adik saya, teman-teman Umnu ini, sahabat-sahabat Umnu ini memahami persoalan hari ini. Sehingga apa? Akan ada
ada migrasi besar-besaran dari kaum Wahaboy Arab Saudi. Enaknya Wahaboy ya, Wahaboy. Saya hari ini dianggap musuh utamanya Wahabi, Pak. Saya nggak ada urusan. Karena kayak saya semuanya musuh dengan Wahabi. Abah Lutfi, Kiai Said, semuanya musuh dengan Wahabi. Jadi ketika migrasi besar-besaran Wahaboy dari Arab Saudi ini, Bapak Ibu, mereka akan mencari lahan-lahan subur. Dan seperti yang kita tahu, Pak, lahan subur itu pasti Indonesia. Coba Anda bisa melihat bagaimana kemudian progres aktivitas pengajian orang sedunia. Yang paling menarik itu Indonesia. Kalau Anda lihat Instagram saya minggu kemarin, saya pengajian di kota Changhua, Taiwan. Dihadiri 15.000 TKI. Itu hanya orang Indonesia yang bisa buat, Pak. Saya datang ke sana kayak di Kebumen, Pak. Disambut ratusan banser, puluhan ribu jamaah. Saya naik ke atap mobil melayani jamaah saya di sana. Artinya apa? Ini Indonesia. Belum lagi kemudian apa? Pengajian-pengajian kita di setiap daerah. Sehingga kemudian apa? Ini akan menjadi peluang bagi mereka untuk masuk, bahwa jamaah NU ini sangat potensi untuk digarap. Coba nggak ada pengajian di dunia semenarik di Indonesia, Pak. Kita di sini ngaji, jamaahnya di sana buka lemper, mangan lemper, itu hanya ada di Indonesia, Pak. Pokoknya prinsipnya adalah ngamal yang orang ngemil, ngomel. Makanya kalau bikin acara pasti ada dua komandan, acara inti dan acara untu. Apalagi kalau ibu-ibu jelas, ibu-ibu itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Sehingga apa? Ini menjadi tantangan bagi Nahdlatul Ulama untuk membentengi akidah kita, jangan sampai kemudian digempur habis oleh Wahabi. Maka saya mencatat di Indonesia, Bapak Ibu, itu ada 4 golongan menurut saya. Coba adik-adik mahasiswa dan adik pelajar Anda ingat, ada 4 golongan. Nanti kita di akhir acara kita akan tanya jawab. Mahasiswa atau pelajar yang mau bertanya saya kasih uang, lumayan tuh, tambahin dana kenakalan nih. Nah, kemarin saya itu malu, Pak, banyak kasus pelecehan seksual di pesantren. Terakhir Ustadz Wahabi yang ada di Jember, Ustadz Fahim, itu dulu yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam salah jalan gara-gara melalui bismillah. Ternyata kena kasus asusila di Jember, 11 santri, 4 ustadzah. Nah, saya ditanya sama wartawan, terus gimana dulu Ustadz yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui bismillah itu salah jalan? Saya jawab, iya, mungkin Deddy Corbuzier masuk Islam melalui bismillah itu salah jalan, tapi minimal tidak salah lubang. Nah, saya ditanya, Mas, apa penyebab tingginya tingkat asusila di pesantren? Ini jangan sampai menurunkan kredibilitas pesantren di mata masyarakat. Ternyata Pak, itu kenapa terjadi seperti itu? Itu kemungkinannya cuma 2 hal. Yang pertama, nakalnya terlambat. Yang kedua, nggak punya dana kenakalan. Coba Kiai, dulu saya pengajian di lokalisasi dari klub malam bersama para lonte telembok dan lain sebagainya. Saya dulu dicaci maki. Ternyata yang mencaci maki itu kena azabnya. Nah, ketika dulu saya ini, Pak. Anda bilang astagfirullah, matanya mendelik. Astagfirullah. Mata anjing. Astagfirullah, matanya mendelik loh saya. Itu aja gitu. Itu belum seberapa, Pak. Besok hari Minggu ini pas saya jangkau istirahat di rumah, saya besok kajian di Sarkem bersama mbak-mbak penjual kerutu. Kerutu ya ini makan manuk. Makanya ibu-ibu nanti malam Jumat ketemu suaminya, bilang sama suaminya, Mas, kerutu ini pun siap.
panitia minta kopi panas dong, udah dingin kopinya. Ini untuk kamu aja mas. Saya minum kopi harus panas. Jadi begini, ada 4 golongan ini. Tolong adik-adik mahasiswa yang terutama ingat. Saya berharap besok dari UMNU akan muncul generasi Gus Miftah versi baru. Amin. Kamu harus yakin. Senajan wajah murah meyakinkan. Nah, ada 4 golongan yang ada di Indonesia ini, Pak, yang perlu kita sikapi. Yang pertama, beragamanya Ahlussunnah. Berbangsa dan bernegaranya, ideologinya Pancasila. Ini orang yang paling ideal untuk tinggal di Indonesia. Amaliyahnya beragama Ahlussunnah, ideologinya Pancasila. Ini sebagaimana amanat Nahdlatul Ulama mempunyai 2 agenda utama di dalam beragama dan berbangsa. Di dalam beragama, menjaga keberlangsungan Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam berbangsa, menjaga PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Ini amanat Nahdlatul Ulama. Jadi beragamanya Ahlussunnah, berbangsanya Pancasila. 1. Yang kedua, ada golongan yang amaliyahnya masih Ahlussunnah, tetapi berideologinya Hizbut Tahrir. Ini yang banyak penipu, Pak. Kenapa? Amalannya sama dengan kita, Pak. Subuh ya kunutan, malam Jumat ya tahlilan, sebagaimana syair saya itu. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fatayat. Semangat dong, Bu. Ibu-ibu jawab Muslimat sama Fatayat saja. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fatayat, tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa berkah. Salah Rahmat goblok. Sedikit membadokan. Malah berkah. Beriman ya. Ini golongan kedua. Amaliyahnya Ahlussunnah kayak kita, tapi berbangsa dan bernegaranya menggunakan ideologi khilafah. Ini pasti Anda tahu lah, ustaz-ustaz siapa yang masuknya ke sana. Nggak perlu saya sebutkan. Kalau saya sebutkan mesti kontroversi lagi. Kemudian yang ketiga siapa? Ya walaupun saya biasa dengan kontroversi, saya tuh apa sih yang nggak kontroversi? Kopi dingin kontroversi. Nggak tadi. Kamu dengar ya? Kamu mahasiswa sini? Mahasiswa? Oh alumni. Makanya kalau kamu putus sama mantan kamu jangan bilang mantan, alumni saja asal ya biar bisa reunian. Jangan bilang mantan, karena move on itu kan berat. Kamu tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Makanya saya bilang, move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Saya santai, anak-anak mahasiswa yang nggak punya pacar kamu santai. Kan kamu ada pacar sama cewek cantik, tapi kemudian kamu ingat, hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Jadi kalau kamu ditolak sama cewek, kamu bilang santai saja, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya terlalu indah untuk dimiliki. Nyatanya saya dulu nggak pernah pacaran, sekarang istri saya cantik. Makanya itu saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Ya. Jatuhnya kalau Gus Miftah ya telah.
Yang kedua tadi itu. Yang ketiga, coba Anda lihat. Beragamanya Wahabi, Salafi Wahabi. Berbangsa dan bernegaranya masih Pancasila. Ini aja Pak. Wahabi tapi masih Pancasila. Walaupun mohon maaf, serangannya nyalah-nyalah dan lain sebagainya. Tapi ini golongannya minimal masih ada. Walaupun cuma sedikit. Dia berbeda dengan kita persoalan akidah, tapi dalam berbangsanya dia mungkin masih sama dengan kita. Yang keempat yang paling mudah ditandai. Beragamanya Wahabi, berbangsa dan bernegaranya khilafah. Contoh kasus umpamanya, Mas, saya coba diperlihatkan. Pancasila itu bid'ah. Ini beragamanya Wahabi dan berbangsanya khilafah. Coba Anda baca. Sebut Pancasila bid'ah. Orang kafir cinta tanah air, kita cinta Madinah. Coba rai ini ditandai. Coba. Dia mengatakan apa? Pancasila bid'ah. Saya bilang, ya benar memang Pancasila itu bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi nggak ada Pancasila kok. Emangnya pernah Kanjeng Nabi bilang Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa? Nggak ada. Cuman persoalannya adalah orang gagal memahami bid'ah itu apa. Sekarang ya mohon maaf kalau kita ngomong sedikit soal bid'ah umpamanya, bahwa yang disebut dengan tidak bid'ah itu adalah segala sesuatunya harus sama dengan Kanjeng Nabi umpamanya. Mas moderator, usia kamu berapa? 20 tahun. Besok kalau sampai kamu usia 27 tahun kamu belum menikah, kamu bid'ah, dolalah dan mesak. Artinya kalau Anda mau sama persis dengan Kanjeng Nabi sunnah, Anda harus menikah usia 25 tahun. Satu. Yang kedua, Anda harus menikah dengan janda usia 40 tahun. Siti Khadijah janda 40 tahun, modelnya itu kayak perawan usia 20 tahun. Kenapa? Karena bodinya Siti Khadijah langsung dijaga oleh Allah. Jajal, janda 40 tahun, janda Kebumen. Ya Allah. STNK Pak, setengah tua nih kewer-kewer. Ya nggak mungkin sama Pak. Persoalan lain umpamanya 25 tahun Kanjeng Nabi Muhammad menjadi seorang miliarder kaya raya. Karena dari usia belasan tahun Kanjeng Nabi sudah menjadi seorang saudagar, menjadi seorang pedagang. Dia kemudian menjadi orang kepercayaan Siti Khadijah dalam perusahaan ekstradisi. Jadi kirim barang. Jadi perusahaannya Siti Khadijah itu ternyata mohon maaf kalau sekarang ya mungkin kayak pengiriman-pengiriman yang sering datang ke ibu-ibu itu. Bener Pak, ibu-ibu sekarang jarang ke pasar, jarang ke mall, tapi paket tiap hari datang online. Itu ibu-ibu. Makanya cewek sekarang kalau nyari suami pilihannya lebih mencari yang good rekening daripada good looking. Karena berangkat dari good looking akan menjadikan wajahnya glowing. Makanya saya punya bahasa, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong-goming. Nabi Muhammad usia 25 tahun udah kaya raya. Bukti kekayaannya Nabi apa? Mas mahasiswa itu Pak. Ketika dia menikahi Siti Khadijah berani mengeluarkan mas kawin 20 ekor unta. Kalau satu unta itu 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Kamu besok kalau mau sama dengan Kanjeng Nabi, berikan kepada istrimu mas kawin 1 miliar. Merongos gue. Mau sama dari mana Pak? Gak mungkin sama gitu. Makanya saya dulu ketika menikah dengan istri saya mencoba meniru Kanjeng Nabi. Tapi kalau Kanjeng Nabi 20 ekor unta, saya 20 ekor tengu. Wah, jelas gak bisa. Ini kemarin menarik, gara-gara di TikTok viral Pak. Gagal nikah gara-gara minta mas kawin, sertifikat rumah. Coba sebelum saya lanjutkan kita guyon dulu. Ada hadis bunyinya begini, perempuan paling baik itu adalah paling murah mas kawinnya. Saya mau tanya sama mahasiswa dan mahasiswi,
Yang seharusnya membaca hadis itu cowok apa cewek? Cewek. Kalau yang membaca cowok bahaya bu, itu akan menjadi legitimasi bagi laki-laki. Wong itu rumono, wong itu yang paling apik, yang paling murah mas kawin. Ini salah. Yang seharusnya membaca hadis itu cewek, supaya cewek tidak minta dan nuntut macam-macam kepada calon suami. Cewek yang membaca. Tapi hadis yang berbunyi Kanjeng Nabi memberikan mas kawin istrinya 20 ekor unta. Ini yang membaca cewek apa cowok? Cowok, supaya memuliakan perempuan. Kalau yang membaca perempuan ngeri, mas rungono. Lah, kesalahan dai-dai kita itu kadang-kadang hari ini mohon maaf ya, ini calon-calon dai saya bilang. Kesalahan menempatkan dalil. Yang seharusnya dalil dibaca oleh perempuan, dibaca laki-laki, begitu juga sebaliknya. Contoh lagi, pengajian bersama perempuan. Materi pengajiannya apa? Kewajiban suami kepada istri. Ya goblok gitu. Seharusnya kewajiban istri kepada suami. Sama kayak hadis tadi itu. Ketika berbicara ma akraman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim. Di dalam memuliakan seorang perempuan kecuali pribadi yang mulia, dan di dalam menghinakan seorang perempuan kecuali pribadi yang terhina. Ini hadis yang membaca laki-laki. Tapi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu yang membaca perempuan, bukan laki-laki. Maka saya bilang, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul Pak? Betul. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Lah, makanya nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere, nggak ada. Kan Anda tahu kalau saya di kalangan para artis itu terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan kepada kalangan para artis. Makanya dari dulu saya sering memberikan nasihat kepada Anang Ashanty, nikah Gus Miftah, Atta Aurel, Gus Miftah, Deddy Corbuzier, Sabrina.